dari channel YouTube BMS Aulia Urashidin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibanggakan? Negara kita yang tercinta ini telah melahirkan begitu banyak putra-putri bangsa yang menjadi ahli dalam berbagai bidang loh. Tidak terkecuali dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah. Buktinya, Indonesia menjadi 10 besar dengan pertumbuhan ekonomi syariah terbaik di dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, membuat perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi syariah ini. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perkembangan lembaga perbankan dan juga lembaga non-bank, serta berkembangnya pembelajaran tentang ekonomi syariah yang diajarkan di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, beberapa pernyataan menarik tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sepertinya sangat perlu untuk kita ketahui. Nah, untuk membahas secara lebih rinci mengenai pertumbuhan ekonomi syariah yang ada di Indonesia, kita akan kedatangan beberapa narasumber kita. Dari tim A ada Suryati, Cud Aldanita, Selvi Asmadani, dan Satria Rahman. Dan dari tim B ada Khairulisa, Ian, dan Mas Yodi. Untuk yang pertama kita bincang terlebih dahulu dari tim A. Nah, di sini ada beberapa pernyataan menarik tentang ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu, Indonesia berada di posisi pertama dan terbesar di dunia dari sisi jumlah perbankan syariah. Bagaimana dari tim A pendapat Anda? Ya, menurut saya pernyataan itu benar, di mana kita ketahui bahwa di Indonesia itu terdapat 13 bank umum syariah, kemudian terdapat 23 bank dengan unit usaha syariah, kemudian di Indonesia juga terdapat 164 bank pengkreditan rakyat syariah, kemudian juga terdapat 5.000 BMT dan lebih dari 40 unit asuransi syariah. Bagaimana tanggapannya dari tim B? Apakah setuju dengan pernyataan tim A? Baiklah, menurut saya di sini dari pernyataan yang tim A sampaikan bahwa kita ketahui bahwa Indonesia kita tersisi yang nomor 1 dalam perbankan syariahnya. Jadi kenapa orang di sini lebih cenderung dari ke bank konvensional dibandingkan bank syariah? Bagaimana tanggapannya dari tim A? Karena sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang pengelolaan dana di bank syariah. Kurangnya literalitas ini menyebabkan orang lebih cenderung memilih bank konvensional dibandingkan di bank syariah, terutama kurangnya pemahaman tentang riba. Bahkan dari segi produk bank syariah hanya menawarkan tentang sistem bagi hasil, sedangkan di bank konvensional itu produk yang ditawarkannya adalah bebas maupun halal maupun tidak. Baiklah, dari tim B kan sudah kita ketahui dari pernyataan tim A tadi bahwa banyak sekali ya penyebab-penyebab kenapa bank syariah di Indonesia itu ketinggalan jauh dibandingkan bank konvensional. Menurut tim B solusinya seperti apa? Jadi gini ya, dari pendapat saya gini, bank syariah itu harus memiliki program yang inovatif, yang beragam gitu. Jadi supaya agar bisa berkembang di masyarakat. Kenapa begitu? Karena akhir-akhir ini bank syariah itu mengalami penurunan, yaitu dalam bidang market share gitu, dibandingkan bank konvensional. Oh, berarti dari pernyataan kedua tim jadi kita sepakat ya untuk pernyataan pertama ini adalah fakta, di mana bahwa Indonesia berada di posisi pertama dan terbesar di dunia dari sisi jumlah perbankan syariahnya. Selanjutnya kita beralih ke tim B untuk pernyataan yang kedua. Indonesia berada di posisi pertama dan terbesar konsumen keuangan syariahnya. Bagaimana menurut pendapat tim B? Apakah ini merupakan fakta atau sekedar opini? Ya, menurut saya benar sekali. Sesuai faktanya, jumlah nasabah berbasis syariah itu mencapai 17 juta nasabah, dan untuk asuransi syariah itu mencapai 3,5 nasabah. Jadi totalnya ada 20,5 nasabah yang ada di Indonesia. Ya, saya setuju dengan pendapat dari tim B bahwasanya Indonesia berada di posisi pertama dan terbesar dengan konsumen keuangan syariahnya dengan total jumlah 20,5 juta.
Jumlah ini sama dengan 5 kali lipat jumlah penduduk di Singapura dan 6 kali lipat jumlah penduduk di Selandia Baru dan hampir sama dengan jumlah penduduk di Arab Saudi. Nah, jadi tidak heran ya kalau Indonesia dijuluki sebagai negara the biggest supplier and the biggest customer. Nah, berarti untuk pernyataan kedua ini kita sepakat ya bahwa ini merupakan fakta. Dan kita lanjut ke pernyataan yang selanjutnya, kita beralih ke A. Pernyataan yang ketiga, Indonesia juga berada di posisi pertama dengan jumlah Dewan Pengawas Syariah terbesar di dunia. Bagaimana pendapatnya dari tim A? Ya, itu faktanya benar. Sudah sebanyak 238 orang tersertifikasi di level 1. Menurut tim B, apakah ada tambahan? Ya, benar sekali. Saya setuju sekali dengan pendapat ini. Berarti kita untuk pernyataan ketiga ini kita sepakat ya, juga sepakat kalau ini adalah fakta yang menarik dari ekonomi syariah kita yang ada di Indonesia ini. Nah, selanjutnya kita beralih lagi ke tim B untuk pernyataan yang keempat. Indonesia berada di posisi pertama dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak yang menawarkan program studi ekonomi syariah di dunia. Ini di dunia. Menurut pendapat dari tim B seperti apa? Ya, menurut saya menurut saya fakta yang disampaikan itu sangat benar dan sangat bagus menurut saya, karena lebih menonjolkan untuk mahasiswa itu menjadi yang lebih kreatif dan aktif ya gitu kan. Jadi termasuk di kampus kita Stay All Resident ini mempunyai jurusan prodi ekonomi syariah. Jadi dari situlah salah satu yang terbaik buat mahasiswa. Dari tim A, apakah ada tanggapan lain? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh tim B, bahwasanya kampus kita ini ada program ekonomi syariah, yaitu terdapatnya keunggulan yaitu adanya Bank Mini Syariah Aulia Residin. Nah, bagaimana menurut dari tim A maupun dari tim B cara kita untuk mensosialisasikan program studi kita ini, khususnya ekonomi syariah yang ada di STAI ini, agar supaya diminati oleh adik-adik kita terutama yang masih SMA? Ya baik, kalau menurut saya, pendapat saya di sini kan kita sebagai mahasiswa mungkin harus lebih berpikir yang kreatif bagaimana cara kita mempromosikan di kampus kita Stay All Resident ini mempunyai mempunyai jurusan ekonomi syariah. Jadi dari situ kita bisa terjun langsung ke lapangan, seperti kan masyarakat mungkin tidak tahu di kampus kita ini apakah mempunyai jurusan ekonomi syariah atau tidak. Dari situ kita bisa terjun, bisa langsung mempromosikan, memperkenalkan bahwa kampus kita mempunyai jurusan ekonomi syariah. Juga kita kan mempunyai alumni. Dengan alumni kita bisa langsung turun ke sekolahan tersebut untuk memperkenalkan juga di kampus kita Stay All Resident ini mempunyai jurusan ekonomi. Dari jurusan ekonomi syariah ini yaitu mempunyai dalam bidang organisasi HMPS. Dari HMPS itu juga bisa kita mempromosikan dalam bentuk seperti online kayak mana sebagainya, mempromosikan bahwa kampus kita ini mempunyai keunggulan dari jurusan ekonomi syariah. Baiklah, terima kasih tanggapannya dari tim B. Untuk dari tim A, apakah ada tanggapan atau ada tambahan mengenai cara kita untuk mensosialisasikan prodi kita ini ke khalayak umum? Mungkin menurut saya dimana saat itu pas kita diadakannya turun ke sekolah-sekolah gitu, kita adakan sosialisasi, kita jelaskan keunggulan dari program ekonomi syariah kita ini. Ada baiknya dari kampus kita ini, Stay All Resident ini mempromosikan prodi ekonomi syariah ini kepada adik-adik kita yang ada di sekolah menengah atas, agar dia mau masuk ke perguruan tinggi kita ini dengan cara dimana kita mempromosikan keunggulan BMS kita ini, menjelaskan visi misi kita ini. Selanjutnya di situ kita jelaskan juga dimana di kampus Stay All Resident ini terdapat suatu bank mini syariah Aulia Resident yang mana itu tersebut merupakan keunggulan dari program ekonomi syariah. Nah, baiklah, terima kasih. Bagaimana untuk dari tim A maupun dari tim B harapan kita ke depannya mengenai program studi ekonomi syariah kita, maupun baik khususnya di Stay All Resident ataupun untuk ekonomi syariah yang ada di Indonesia saat ini? Mungkin kalau menurut saya yang lebih menonjolnya untuk lebih berkembangnya lagi jurusan ekonomi syariah ini ke depannya, kita tuh harus menginovasi terus baik dari sedunia maupun dari kampus kita sendiri Stay All Resident, merenovasi dari jurusan itu
fasilitas-fasilitas yang belum tersedia kita sediakan. Mungkin dengan tersedianya fasilitas tersebut mungkin kita lebih memperkenalkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga ke sekolah-sekolah untuk lebih meminati pada diri, menanamkan pada diri masing-masing bahwa kampus kita mempunyai kampus Tayyib Al-Arsyidin mempunyai jurusan ekonomi syariah dengan peralatan fasilitas-fasilitas seperti ini. Lebih baik aku kuliah di sini, mungkin seperti itu. Jadi menurut pendapat saya, kita ini kan sebagai mahasiswa dan mahasiswi gitu. Jadi setelah kita belajar di ekonomi syariah ini, kita sudah tentu gimana caranya atau gimana gitu dalam bank syariah ini. Jadi kita harus memperkenalkan kepada masyarakat gitu gimananya. Ya, dan juga harapannya bisa ekonomi syariah itu lebih unggul dan maju daripada ekonomi syariah lainnya. Dan juga di ekonomi syariah kita ini kan mempunyai BMS atau ekonomi syariah. Nah, untuk ekonomi syariah lainnya belum tentu ada BMS-nya. Jelas sepertinya menarik sekali ya ekonomi syariah kita ini, jurusan ekonomi syariah kita ini. Nah, berdasarkan pernyataan menarik tadi tentang ekonomi syariah di Indonesia, banyak sekali fakta-fakta menarik seputar ekonomi syariah, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri, ataupun ekonomi syariah di Indonesia ini sudah mendunia. Nah, jadi menurut baik dari tim A maupun dari tim B, seperti apa tanggapannya ataupun harapannya ke depannya untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini pada khususnya? Nah, jadi di sini menurut saya sendiri, kita kan sebagai mahasiswa ekonomi syariah, jadi setelah lulus ini, setelah selesai dari sini, kita kan harusnya bisa turun langsung ke lapangan di bisnis. Nah, untuk mendapatkan aplikasi yang ada di ekonomi syariah. Harapan saya ke depannya dengan adanya program ekonomi syariah ini dapat meningkatkan pangsa pasar yang ada di Indonesia lebih maju, lebih berkembang dan lebih tumbuh. Baiklah, terima kasih baik dari narasumber dari tim A maupun dari tim B atas ketersediaan untuk hadir pada hari ini untuk bincang-bincang kita mengenai fakta menarik tentang ekonomi syariah di Indonesia ini. Ternyata bukan hanya di Indonesia saja, ekonomi syariah kita juga dikenal untuk kancah internasional. Harapan kita tentunya ke depannya, kita berharap agar ekonomi syariah kita ini mampu menjadi sebagai salah satu sektor untuk penunjang ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baiklah, sekian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.